Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel. Masih dengan saya Nugroho yang kali ini akan melanjutkan untuk series kita untuk di episode kedua, yakni untuk SolidWorks tutorial video untuk proses pembuatan miniatur steam engine. Nah, kalau kemarin kan kita sudah mencoba untuk pembuatan model part sederhana ya, jadi sederhana banget. Nah, kita akan coba untuk komponen selanjutnya yang akan kita coba desain adalah untuk di bagian silindernya. Jadi kita tahu kalau kita pengen coba untuk bikin miniatur steam engine atau ya motor uap seperti itu ya. Jadi kita kan pengen selanjutnya adalah kita pengen coba desain untuk di bagian si ini nih silindernya nanti tempat piston untuk dia naik turun. Jadi kita akan langsung desain saja dengan nantinya kita mengikuti apa yang ada di gambar ini. Oke, kita langsung ke SolidWorks-nya. Kita langsung new part saja. Terus kemudian kita ambil dari modelnya di sini, kita ambil dari front plane untuk sketch-nya. Dan kalau tadi kan dilihat modelnya itu kan kayak dari bagian utamanya adalah kayak silinder ya, bentukan silinder. Jadi untuk di sini saya ambil dari semacam garis tengah seperti ini dulu. Untuk nanti kira-kira saya bikin bentukan garis silinder seperti ini. Untuk nanti garis ini sketch saya bikin sebagai nantinya silinder. Sketch silinder seperti itu. Ini saya bikin vertikal, terus dua sketch ini saya bikin dia equal. Dan juga saya bikin collinear, jadi biar sama. Terus ini juga sama, saya bikin equal seperti itu. Biar apa? Biar ini gampang nantinya ketika masukin dimensinya. Dimensinya di sini diameter tertingginya atau terluarnya itu di 52. Terus bagian dalamnya sini, dinding bagian dalamnya sini ini di 38. Jadi terus kemudian di sini jaraknya 3 mili. Oke, kita langsung saja. Di sini tadi 58 ya. Benar enggak? 58. 52, 38 dan 3. 52 terus salah lagi. 52 38 terus kemudian ini di ini di 3 mili seperti itu. Sketsnya masih biru. Apa nih? Oh, tingginya, total tingginya ini di 40. Jadi kita langsung desain, kasih dimensi aja di sini 40. Oke, sketch utamanya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita tinggal proses untuk revolve dan segala macam, kita tinggal oke aja. Terus kemudian udah nih, kita lanjut ke bentukan selanjutnya. Bentukan selanjutnya ini kan kayak semacam ada bentukan kotak sini ya, ada semacam blok seperti ini dengan ukurannya 36 dan 30. Untuk bloknya sendiri dia full sampai atas. Berarti kita langsung bikin saja dari front plane atau bisa juga dari right plane. Dari right plane kita bikin kotak aja, center rectangle seperti ini dengan ukuran 36 ya kalau nggak salah tadi ya, 36 dengan nanti extrude-nya 30. Kita extrude di sini 30. Dan ya saya nggak bikin langsung ada lubangnya di dalam karena untuk melakukan proses ini aja sih, jadi biar nggak terlalu ribet kita prosesnya nanti. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita desain di sini ada kayak semacam bentukan triple slotnya di sini ya, kayak semacam ada triple slotnya ini dengan ukurannya kurang lebih seperti ini di bagian bloknya di sini. Jadi kita langsung bikin saja untuk slotnya. Nah, untuk slotnya di sini kita bikin langsung dari face di sini. Langsung kita bikin dari face di sini, terus kemudian kita tinggal bikin aja slotnya. Pertama kan kita pengen bikin dari yang gede dulu, yang bagian tengah.
Itu kalau tadi diperhatikan ukurannya itu tadi beda-beda gitu ya. Kita bikin aja seperti ini, bikin bebas dulu nggak masalah, nanti tinggal dibenerin. Yang dibenerin adalah pertama untuk titiknya di sini. Kita pengen titik-titik ini bagian tengah ini dia satu vertikal, atau dia satu bidang seperti itu ya, satu vertikal seperti itu. Terus kemudian ini kita pengen memastikan dia horizontal, masing-masing ininya dia horizontal. Ini juga udah pasti horizontal. Terus kemudian baru kita kasih informasi untuk si ukurannya. Ini kan ukurannya tengah ini lebarnya 3, yang atas sama bawah lebarnya 2,5 dengan panjang 13,5. Nah, mungkin untuk panjangnya ini kita bisa bikin garis ini 1, 2, 3. Garis itu kita bikin relation untuk equal. Biar apa? Biar ketika kita ngasih ukuran di sini, satu aja di sini 13,5, semuanya otomatis sama ukurannya. Terus kemudian ini juga mungkin kita bisa bikin antara atas dan bawah di sini itu radiusnya itu equal, karena biar ketika kita bikin dimensi seperti ini 2,5, bagian bawah ikut menyesuaikan. Ini tinggal kita atur untuk dimensinya di 3. Terus jaraknya di sini 1,5. Jarak masing-masing ini ya 1,5. Ya udah, kita tinggal gini aja. Ini 1,5 mm ya. Ini semua satuannya dalam milimeter. Bisa diperhatikan di situ. Terus kemudian terakhir kita tinggal proses untuk extrude cut. Extrude cut-nya sedalam, kita cek di sini ada nggak ya keterangannya. Sedalam ya di sini, sedalam 10 mm. Sini kita extrude sedalam 10 mm dan seperti itu hasilnya kira-kira. Oke, terakhir kita tinggal proses untuk bikin lubang bagian dalamnya seperti ini. Lubang untuk bagian dalamnya di sini kita bikin sketch dengan bentukan lingkaran. Diameternya adalah di 32. Diameternya 32, terus kemudian kita tinggal proses extrude cut untuk true all. Ya, kira-kira bentukan umumnya seperti itu. Tapi ada detail yang mesti kita perhatikan di sini. Jadi yang pertama adalah untuk detail di bagian sininya nih. Ini kayak semacam ada coakan seperti itu ya, yang bentukannya itu dia miring. Itu dia adalah untuk gas buang ya, bukan gas buang. Ini adalah untuk inlet dan juga outlet portnya. Jadi gas masuk dan juga nanti gas keluarnya nanti ngelewatin dari sini semuanya. Nah, itu kan ada semacam 2 gitu ya, dan ini kan bentukannya miring. Nah, kita bikinnya gimana? Ini kan nggak ada informasi untuk sudutnya gitu ya. Jadi kita akan coba bikin dengan cara seperti ini. Jadi kita dari front plane kita bikin sketch aja seperti ini. Untuk lebih mudah kita bisa section view seperti ini. Karena nanti kita ambil referensi dari coakannya di sini. Kita ambil referensi di situ, terus kemudian kita tinggal coba bikin bentukan garis seperti ini kira-kira. Ini sampai ke atas, geser ke kanan, ini turun, ini sampai dia ini sejajar ya antara di sini dengan sini. Sketsnya di sini dia paralel, dan ini dengan di sini itu dia kita bikin perpendikular atau tegak lurus. Baru kemudian kita masukin informasi dimensionnya. Dimensinya di sini berapa? 2,5, dengan di sini nanti ada jarak 1 mili bagian paling dalam ini dengan dindingnya, dinding silindernya. Di sini 2,5 mili. Kita masukin 2,5 milimeter seperti itu. Terus kemudian, nah untuk di bagian sini pastikan kita kasih jarak antara ini dengan dinding silindernya di sini itu bisa nggak ya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, biasanya saya melakukan proses seperti ini. Saya kasih satu buah garis bantu seperti ini, yang nantinya saya kasih ukuran garis bantu ini ke titik origin. Ini kan tadi diameternya 32 ya, untuk diameter silinder inner silindernya.
32, jadi kita masukin di sini 32 bagi 2 karena kan ini setengahnya ya, setengahnya seperti itu. Terus kemudian baru dari sini titik ini kita kasih dimensi 1 mm. Udah gitu aja, simple, sangat simple, sangat mudah. Tinggal kalau udah, kita tinggal proses untuk extrude cut dengan lebarnya 12 mm. Ini kayak semacam ada informasi untuk radius. Radiusnya nanti bisa kita bikin di belakangan karena nantinya radiusnya nanti kita bikin sesuai dengan yang ada di sini. Jadi di sini ada informasi untuk radius 1, jadi kita pakai itu aja parameternya. Kita tinggal extrude cut, kita pilihnya mid plane, terus kita tinggal masukin informasinya di sini 12 mm. Oke, coakannya udah terbentuk, kemudian bisa kita langsung kasih fillet. Proses pembuatan filletnya pastikan ini section view-nya dinonaktifin, terus kemudian kita tinggal proses filletnya 1 mili antara di sini dan juga di sini. Seandainya kita lihat dari sisi atas, bentukannya kan udah mirip seperti di bagian gambar seperti itu. Terus kemudian karena kita butuhnya ada 2, jadi proses untuk cut, extrude dan juga fillet tadi kita proses untuk di mirror seperti itu. Kita tinggal pilih, terus kemudian kita tinggal oke aja, kurang lebih seperti itu. Prosesnya cukup mudah ya. Mirror sebenarnya bisa dilakukan belakangan ya. Jadi mungkin saya coba mirrornya saya matiin dulu, atau mungkin ya boleh lah ya nanti belakangan mirrornya, karena kita pengen bikin lubang untuk baut ya di bagian atas, lubang ulir di bagian atas di sini. Ini kan informasinya ada di sini diameter 30, terus kemudian di sini ada ulirnya seperti itu. 44, terus kemudian ada titik-titik ulirnya seperti ini. Jadi kita bikin untuk hole wizard. Nanti untuk mirrornya kita belakangan aja. Kemudian di sini ada informasinya, kita pengen pakai strike tab. Ukurannya di sini berapa? Kita coba cek M3. Sini ukurannya M3 dengan diameter sini 44, diameter imaginernya 44. Dengan totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 titik. M3 saya pakai ISO bottoming tab hole. Saya coba pakai DIN deh. M3 bottoming tab hole dengan kedalamannya di 5 mili. Di sini kita masukin di sini kedalamannya 5 mm. 5 mm untuk kedalamannya, terus kemudian kita tinggal positioning aja. Positioning kita ambil di bagian atas ini. Kita taruh aja dulu pertama di sini, terus kemudian kita coba bikin untuk garis bantunya. Garis bantunya ini diameternya tadi 44 ya. 44, di sini kita masukin di sini 44, terus kemudian ini titik ini kita tempelin ke sini 44, coincident. Kita bikin dia vertikal, terus kemudian ini garis ini kita bikin for construction. Terakhir kita proses untuk circular pattern. Circular pattern parameternya ini entities to patternnya point. Kita pengen bikin tadi 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Ada 8. Di sini kita informasikan di sini 8. Oke. Biasanya kalau kayak gini masih bisa digeser-geser, tinggal ditempelin aja. Tempelin, ini juga tempelin. Nanti dia otomatis biru nantinya. Ini dengan titik origin kita bikin dia vertikal lagi. Nanti otomatis dia langsung jadi hitam. Oke, kita tinggal oke aja seperti itu, dan seperti itu hasilnya untuk prosesnya. Terus kemudian proses mirror boleh kita lakukan di sini. Untuk nanti tadi kan kita bikin mirrornya saya turunin. Oke. Terus kemudian kita bisa coba edit. Untuk saya tambahin untuk feature mirrornya adalah ini.
Kurang lebih seperti itu hasilnya. Jadi kita tinggal bikin satu aja di atas, bagian bawahnya kita tinggal proses untuk dimirrorkan saja. Terus kemudian tidak lupa juga kita bikin untuk baut juga, untuk lubang baut untuk di bagian sampingnya atau di bagian bloknya. Ukurannya sama-sama M3, cuman di sini ada informasi kedalaman bornya itu adalah 10, terus kemudian kedalaman daripada si ulirnya itu adalah di 8. Jadi kita tinggal informasikan saja di sini, dan ini ada semacam spesifik dimensi seperti untuk di sini 16, terus kemudian di sini ada 32 seperti itu. Kita coba aja langsung. Kita tinggal bikin di sini hole wizard lagi. Sini kita pakai din M3 tadi, cuman blind di sini untuk end condition kita masukin di sini 10 untuk ininya pengeborannya, terus kemudian threadnya kita masukin di sini 8. Bener ya? Mana tadi? 8, 10, M3. Di sini ukurannya harus ada ukuran 24. Di sini maksimum 32. Oke. Kita coba di sini. Position. Sini 1 2 3 4. Kita coba dengan 4 dulu di sini, terus kemudian kita tinggal proses untuk informasikan untuk dimensi-dimensinya. Pertama kita bikin untuk relation-relationnya dulu nih. Relation-relationnya di sini 16, di sini 26. Jaraknya di sini ini adalah di 16, terus kemudian dari sini ke sini itu di 26. 16, 16, 26, terus kemudian di bagian bawahnya di sini ada informasi untuk di 32 seperti itu. Sebenarnya akan lebih enak kalau kita kayak semacam bikin garis diagonal seperti ini. Kita bikin garis diagonal seperti ini, terus kemudian kita kayak semacam tempelin dengan midpoint ke sini. Cuman saya nggak tahu nih, kayaknya nggak sesuai deh, kayak kurang lebar. Jadi kita coba ikutin dari si dimensinya aja. Dimensinya aja dulu dari sini. Kita masukin dulu sini. Ini ada titik-titiknya, kita coba masukin dulu untuk nambahin di sini ya. 1 2 3 4 seperti itu. 16 26 16 26. Ini tetap untuk di diagonalnya ini tetap kita coba pakai. Untuk titiknya ini kita bikin vertikal, kemudian dia vertikal, terus kemudian dia horizontal, terus kemudian kita tinggal masukkan informasi untuk di ukurannya. Di sini 32 dan 12. 32 dan di sini 12. 122 malahan. 12. Gimana kalau kita pakai garis bantu diagonal lagi untuk memposisikan biar ini dengan titiknya di sini dia midpoint. Oke. Seperti itu cara pembuatannya. Jadi ada 2 garis diagonal seperti itu. Terus ya bisa kita oke. Seperti itu hasilnya untuk lubang-lubangnya. Dan terakhir di sini ada semacam informasi juga untuk ukurannya. Di sini ada pengeboran juga. Luarnya itu M5, tapi dalamnya di sini ada diameter 3. Dengan diameter 3 itu tembus sampai ke sini. Dengan ukuran di sini 5. Kita coba kita bikin untuk di sini pakai hole wizard lagi. Di sini pakai strike tab sama. Ini pakainya M5. Cuman saya coba untuk custom sizing. Custom sizingnya itu lebih ke arah untuk true diameternya itu di 3. Seperti itu. Di sini kita bikin itu blind, ukuran kedalamannya itu blind di
kita coba 15. Kemudian kedalamannya ini di 6. Kedalaman untuk si threadnya itu di 6. Position, kita posisikan dia di samping sini. Position, ini sudah pasti ini tadi antara titik ini dengan origin itu dia horizontal, terus kemudian ukurannya dari sini ke sini itu adalah di 5 mm. Oke. Lebih seperti itu. Ya. Untuk silinder sudah selesai. Terakhir tinggal kita informasikan untuk radiusnya. Di sini harusnya ada radius 1 antara bawah dan atas. Ya. Antara bawah dan atas harus ada informasi untuk radius 1, violet radius 1. Di sini dan di sini. Kalau ada yang kita bikin di sini, bisa juga, biar lebih cantik aja sih. Seperti itu. Di sini. Oke. Yang tersatu. Oke. Untuk silinder sudah selesai. Terus kemudian langkah selanjutnya kita tinggal proses untuk kita coba save ya. Kita coba save. Kita save dengan kita save-nya ke sini, ke folder yang sudah saya siapkan. Namanya ini adalah di sini adalah silinder. Analisisnya silinder, terotap. Kemudian kita tinggal informasikan untuk namanya di sini, title-nya engineering with reverse, part number-nya di sini 007. 007. Project miniatur steam engine, project number P03 engineering saya sendiri. Apply. Lalu boleh di-save lagi dan selesai untuk model silinder di sini. Dan sebelum selesai saya lupa, untuk materialnya ini adalah cast iron. Sorry, materialnya belum saya masukin di sini. Informasinya material, terus di sini saya pilih untuk cast iron, CAST, cast iron, grey cast iron. Nah, gini aja, grey cast iron. Apply, close, dan bisa saya save. Itu aja mungkin informasi untuk episode kali ini, episode kedua kali ini. Semoga nggak bosan-bosan ya untuk rekan-rekan melihat episode-episode selanjutnya dari modeling mini steam engine di sini. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.